Halo teman-teman, ayo belajar bersamaku bagaimana cara budidaya buah sirsak secara organik. Halo teman-teman, oke, setelah teman-teman benar-benar punya niat yang konsisten dalam hal budidaya pohon sirsak secara organik, mari. Nah, sebelumnya teman-teman kalau pengen punya benih atau bibit sirsak yang rasanya manis, teman-teman bisa cek link yang ada di pojok kiri bawah untuk beli bibit sirsak yang manis. Karena memang sekarang tuh ada ya sirsak yang manis, dan aku juga pernah memakan buahnya dari Desa Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Rasanya manis dan benar-benar mantep, nikmat. Nah, disclaimer dulu, ini foto-foto yang ada di video ini aku buat menggunakan artificial intelligence. Jadi bukan foto buah sirsak beneran ya. Hanya sebagai pemanis saja. Nah, setelah teman-teman punya benihnya atau bibitnya ya. Kalau benih itu kan biji, kalau tanaman yang udah tumbuh yang siap ditanam itu namanya bibit. Ini sekedar informasi aja sih. Oke, lanjut kita bikin media atau lubang gali tanam dengan ukuran 40 cm dengan kedalaman juga sekitar 40 cm. Gimana kalau lebih dalam, lebih lebar lagi juga nggak apa-apa, teman-teman. Cuma kan kalau nanamnya banyak nanti teman-teman capek kan gitu. Nah, setelah itu tanah hasil galian itu dicampur dengan pupuk kandang, teman-teman. Dicampur pupuk kandang sekitar 3 atau 4 ember pupuk kotoran kambing ataupun kotoran sapi, atau kalau nggak punya teman-teman bisa mengumpulkan rumput ya beserta akarnya, kemudian dicacah rumputnya itu supaya mati, juga sama sebanyak 3 sampai 4 ember, kemudian dicampur dengan tanah galiannya itu tadi. Setelah dicampur rata, benihnya ditanam. Nah, sangat gampang kan caranya. Nah, terus teman-teman, yang menjadi kewajiban kita setiap hari adalah ngecek media tanamnya, teman-teman. Jangan sampai kekeringan. Jadi media tanamnya harus dibikin lembab. Nggak boleh kebanyakan air, tapi juga nggak boleh kekurangan air. Ya, kenapa? Kalau terlalu banyak air nanti malah busuk akarnya. Kalau kekurangan air nanti akarnya nggak bisa menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah, makanya tanamannya menjadi nggak subur, nggak bisa menghasilkan buah. Buru-buru menghasilkan buah, hidup aja nggak bisa kalau tanaman kekeringan, kan gitu. Nah, untuk membuat media tanamnya itu terus-menerus lembab, caranya teman-teman bikin yang namanya POC, singkatan dari pupuk organik cair. Caranya teman-teman bikin atau sediain dulu alatnya, yaitu ember besar yang ada tutupnya. Kemudian bahan-bahan yang mau kita fermentasi atau kita ubah menjadi pupuk organik cair. Apa saja itu? Gampang banget, teman-teman boleh milih salah satu atau semuanya yang aku sebutin juga boleh. Misalkan kotoran kambing yang masih baru keluar, kotoran ayam yang sangat menjijikkan, bangkai tikus, bangkai ular, bangkai ayam, kemudian rumput beserta akarnya, kemudian ketepok pisang, kulit buah-buahan, kemudian sisa dapur kayak sayur mayur yang gak kemakan, sisa makanan ya, semuanya dimasukin ke dalam ember yang besar itu. Atau kalau adanya cuma salah satu, ya misalkan punyanya cuma kotoran ayam gitu ya, misalkan ya salah satu itu aja nggak apa-apa, ya cuma sejenis itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang bermacam-macam ya teman-teman, biar ya istilahnya tuh biar macam-macam juga kandungan unsur haranya gitu. Setelah dimasukin semuanya ke dalam ember, teman-teman tinggal masukin ke masukin ke tinggal kita masukin air untuk merendamnya, kemudian ditutup ya. Dalam 1 minggu itu nanti akan hancur, akan busuk, meskipun teman-teman tidak menambahkan bakteri probiotik. Nggak usah beli bakteri teman-teman, nggak usah beli, serius nggak usah beli. Nah, embernya yang besar tadi itu ditutup ya teman-teman, supaya nggak ada nyamuk yang bertelur di situ. Kalau misalkan ada belatung itu nggak masalah
ya teman-teman. Belatungnya bisa diambil juga buat pakan ikan lele ataupun buat pakan ikan nila juga bisa. Dikasihkan ke ayam juga doyan banget ayam kalau disuruh makan belatung. Nah, kemudian teman-teman, tadi ya kan menjaga kelembapan media tanam atau kelembapan tanah di sekitar pangkal pohon siksaknya. Teman-teman ambil 1 gelas POC tadi, kemudian dicampur dengan 20 gelas air biasa, kemudian disiram-siramkan supaya media tanamnya atau tanahnya itu tetap lembab gitu. Nah, ya wes gitu dulu teman-teman, apalagi ya teman-teman. Oh iya, teman-teman bisa mempercepat munculnya buah itu dengan cara pengeratan teman-teman. Jadi di beberapa cabang itu ya, nggak semua, itu kulitnya dipotong melingkar, kulit yang tipisnya saja, seperti teman-teman mau mencangkok tapi tidak dicangkok. Itu juga salah satu teknik untuk mempercepat munculnya buah teman-teman, kayak gitu ya. Terus apalagi ya, bisa juga dengan batangnya yang utama itu dipaku menggunakan bambu, tapi jangan yang gede-gede juga bambunya. Istilahnya tuh kayak intinya dilukai tetapi tidak permanen. Bukannya kita tidak kasihan, itu bukan ya, tapi karena kayak tumbuhan itu istilahnya tuh merasa terancam sehingga dia lebih segera untuk menghasilkan buah, karena buah itu kan ada bijinya. Nah, biji itu kan dianggapnya buah adalah anaknya gitu loh. Jadi kalau dia terancam takut mati, maka akan cepat berbuah kayak gitu teman-teman. Tapi pengancamannya itu, atau kita yang melakukan pengeratan ataupun melakukan pemakuan, itu jangan ekstrim, cukup satu aja ya teman-teman. Kayak pohon manggaku tuh ada yang aku paku menggunakan paku cor. Soalnya kalau paku biasa nggak mampu ya. Paku cor harganya 1.500, dan itu peh sekeras apapun kayunya dia tetap bisa nembus teman-teman. Meskipun untuk menancapkannya itu harus berpuluh-puluh kali biar dia tembus ke dalam kayunya gitu teman-teman. Oh ya, ini semua fotonya aku bikin dari artificial intelligence ya teman-teman. Jadi kadang banyak foto itu yang nggak ngotak, ya hanya untuk pemanis saja teman-teman. Mohon maaf lahir batin, dadah.